Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sawitri, NPM 1901011043. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan api unggun untuk memenuhi tugas UAS kepramukaan. Baik, yang pertama, keterampilan api unggun. Api unggun adalah api yang di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan kering, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Pramuka pencinta alam atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun waktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. 1. Nilai pendidikan api unggun. Api unggun memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya yaitu dari segi pendidikan. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa kebersamaan, keberanian dan percaya diri. Yang keempat, membuat suasana gembira dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas. Keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tempat diselenggarakannya api unggun ialah di medan terbuka, berupa lapangan yang cukup dan luas, tanahnya kering dan permukaannya rata. Yang kedua, bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput dan tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun, rumputnya dipindahkan lebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Yang keempat, tidak merusak lingkungan. 3. Bentuk-bentuk api unggun. Macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama, bentuk piramida segitiga. Contohnya seperti ini. Contoh piramida segitiga. Piramida segitiga seperti ini kira-kira. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk pagoda tegak. Pagoda tegak tuh seperti ini. Kira-kira seperti ini bentuk pagoda tegak. Selanjutnya pagoda roboh tuh seperti ini. Pagoda roboh segini. Seperti ini pagoda roboh. Selanjutnya
kursi itu seperti ini kira-kira. Kurang lecture. Kira-kira seperti ini bentuk bentuk kursi. Yang B selanjut itu tadi contoh bentuk-bentuk api unggun. Yang kedua yaitu keterampilan menggambar panorama. Membuat panorama atau sketsa pemandangan disebut juga peta panorama. Merupakan salah satu teknik kepramukaan yang harus dikuasai. Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, menaksir lebar sungai, peta pita, dan peta lapangan. Yang C yaitu keterampilan tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan adalah tanda situasi yang terdapat pada tepi kiri atau tepi kanan dari sebuah peta. Tanda medan ini dapat digunakan. Kalau enggak duduk sih berdiri, capek nih. Kamu duduk, berdiri. Peta perjalanan, peta lokasi ataupun denah. Tanda medan juga ada yang dapat digunakan sebagai tanda jejak. Yang selanjutnya cara bermain with the game. With the game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 orang atau lebih atau beregu. With the game bersifat permainan kompetisi antara tim atau individu, sehingga antara tim dan individu satu dengan yang lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun demikian, upaya untuk meraih kemenangan tersebut dilakukan dengan cara sportif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan menjunjung tinggi tali persaudaraan bakti antara anggota pramuka. Yang pertama yaitu target. With the game dapat dikemas untuk mencapai target tertentu yang harus dicapai oleh peserta. Target tersebut misalnya yang pertama untuk mencapai puncak tempat tertentu sebagai puncak permainan. Yang kedua untuk mencapai beberapa tempat tertentu atau pos-pos sesuai rute yang ditetapkan. Yang ketiga untuk mendapatkan atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan. Dua yaitu instruksi. Untuk menjamin with the game tersebut dengan baik dan lancar, maka instruksi harus disusun secara baik, singkat, mudah, dan dicerna. Terkait dengan hal ini, maka yang pertama instruksi harus dipahami sama persi oleh semua peserta dan juga panitia pelaksana. Instruksi harus jelas, jangan bermakna ganda agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan instruksi harus jelas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu perorganisasian tim peserta. Yang pertama, jumlah tim peserta yang akan ikut dalam with the game tidak ada batasan, tergantung jenis permainan, luas area, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu dalam with the game bisa juga dalam sebuah tim dibagi menjadi ketua dan anggota, namun juga bisa menjadi tim atau kelompok yang cair. 4. Scoring atau penilaian. Terus yang kelima, lokasi atau rute. Yang keenam, penyusunan tema. Yang ketujuh, keselamatan pemain. Yang kedelapan, tips dan trik. With the game adalah media pendidikan. Oleh sebab itu, penerapannya harus mempertimbangkan aspek kebutuhan, kemampuan, dan daya tahan peserta didik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak,
berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan-kumpulan ranting dan daun-daun kering. Pramuka pencinta alam atau minat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.